Halo, selamat malam sahabat berproses. Apa kabarnya nih? Semoga tetap semangat dan sehat ya. Kenalin, aku Gisela. Saat ini kita bakalan ngebahas topik yang bakal kita bahas malam ini, yaitu social comparison. Is it okay to compare? Uh, aku hari ini bakalan ngobrol sama Laras Yuliansyah, seorang psikolog pendidikan dan founder Selaraskan Diri. Kita undang Laras untuk join dulu ya. Oke, sebentar. Kita undang Laras untuk join. Nanti Laras kenalin diri. Hai Sel, Hai Ras, apa kabar? baik, Alhamdulillah. Gimana Sel kabarnya? Baik. Mungkin Laras bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalan diri ya. Apa ya? Ya seperti yang Gisel tadi udah kenalin sih. Eh, aku psikolog dari jurusannya pendidikan. Jadi fokusnya memang ke bidang pendidikan. Tapi kadang persepsinya tuh pendidikan di wilayah sekolah gitu ya. Tapi ternyata kan nggak sesimpel itu gitu, tapi mempelajari gimana sih seseorang itu melalui proses belajar gitu. Karena sepanjang hidup pasti kita akan belajar terus gitu ya. Gitu sih lulusannya Universitas Pajajaran. Saat ini emang lagi menjalankan juga platform kesehatan mental. Tujuannya sih buat sharing, buat awareness juga tentang kesehatan mental gitu. Oke deh. Mungkin terkait topik kita malam ini, Ras, social comparison. Mungkin Aras bisa jelasin dulu social comparison itu apa sih sebenarnya? Hmm. Oke, mungkin kalau gampangnya itu orang-orang taunya ya kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya secara psikologis itu bisa dijelaskan lagi ternyata cara membandingkan kita dengan orang lain itu jadi salah satu mekanisme penyesuaian diri kita gitu dari yang memang penyesuaian kita dari secara kognitif dan juga penyesuaian dengan sosial kita gitu yang mana nanti akan mendapatkan penilaian-penilaian yang akan juga mempengaruhi bagaimana perilaku kita nanti gitu. Nah, caranya memang dengan membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Kalau terkait pekerjaan Mm-mm. Aras nih sebagai psikolog Mm-mm. pendidikan, yang paling banyak melakukan social comparison tuh di tahap perkembangan usia berapa, Ras? Sebenarnya, orang-orang itu secara nggak langsung memang langsung ini ya, biasanya tuh kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Secara sadar nggak sadar gitu, bahkan ketika kita dapat informasi apapun itu, kadang kita secara otomatis, langsung merefleksikan dengan diri kita gitu. Kita langsung membandingkan, misalnya sesimpel kita lihat, ada teman kita gitu ya, "Ih dia kok udah lebih sukses ya?" Gitu. Atau dia udah jadi manajer ya, terus langsung tiba-tiba terpikirkan kok aku juga masih jadi karyawan aja gitu, kok posisinya segini-gini aja gitu. Dari mulai kecil pun bahkan mungkin orang tua juga secara nggak sadar ya membandingkan anaknya itu niatnya sih mungkin untuk memotivasi ya biar anaknya lebih mau belajar, biar dia itu bisa anaknya itu dapat prestasi gitu. Tapi memang secara nggak langsung caranya itu dengan membandingkan si anak itu dengan uh, teman-teman yang seusianya gitu. Hampir semuanya sih emang secara nggak sadar kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain sih Sel. Atau mungkin kamu juga sering Ya. membandingkan diri kamu ya Sel. Enggak, biasanya kalau misalnya kita masih kecil kan biasanya suka tuh lihat anak ibu A udah kayak gini-gini gitu kan. Benar-benar. Emang kayak gitu kan di real life-nya tuh ya emang seperti itu gitu. Kalau enggak kan lagi pada di rumah aja nih. Jadi terus kan biasanya kan kita suka main sosmed gitu kan, Ras. Nah, biasanya juga Mm-mm. kan kita
suka kayak ngebanding, ya tadi harus bilang, kita suka ngebandingin diri kita sama teman kita, atau mungkin kita bandingin diri kita dengan selebritis yang kita nggak tahu Hmm. kayak kehidupannya kayak gimana gitu. Kok enak ya jadi si A gitu. Itu Mm, gimana, mm, Ras? mm. Iya emang apalagi sekarang di udah era digital ya, banyak apa ya, informasi itu gampang banget diakses gitu dari internet, dari sosial media apalagi. Nah, justru kadang di sosial media itu ya yang justru jadi sumbernya orang-orang untuk membandingkan diri gitu. Apalagi perempuan biasanya, perempuan itu kan lebih cenderungnya mau membandingkan dirinya itu dalam hal fisik, misalnya kayak gitu. Kalau laki-laki biasanya, kalau dari beberapa studi itu ditemukan memang mereka membandingkan dirinya itu dari hasil pencapaiannya dia gitu, prestasinya dia gitu. Sedangkan kalau cewek lebih ke fisik biasanya. Tuh, dan emang ya sosial media tuh memang secara nggak sadar sih karena dengan internet pun informasi gampang banget. Yang mana biasanya kita kalau belum ada sosmed gitu ya atau belum ada internet, belum terlalu digalakan banget, biasanya orang itu kan langsung membandingkan dengan ya emang orang yang pernah kita temui gitu. Ya entah sahabat kita atau dari saudara-saudara kita atau ya dari teman-teman kita atau rekan kerja kita gitu. Nah, tapi dengan adanya internet ini, sosial media, semua informasi gampang banget buat diakses dan yang mana batasan untuk informasinya pun juga jadi nggak terbatas ya. Kita mau bandingin dengan orang luar negeri pun juga gampang banget gitu. Benar banget. Kalau misalnya dari penjelasannya Laras itu kan kayaknya social comparison-nya kayak jelek mulu gitu. Ada nggak sih kayak Mm-mm. sisi plusnya gitu dari social comparison itu apa? Hmm. Kalau dilihat ya, sebenarnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu kan yang tadi dibilang satu mekanisme ya atau satu cara yang emang kita gunakan. Tapi Halo, Laras? Sepertinya sebenarnya keputus ya. putus-putus. Putus-putus, Ras. Oh, di aku kamu sel yang putus-putus. Ya, Tapi ini udah lancar ya? koneksi mungkin. Sekarang udah lancar. Mm-mm. Oke, jadi kenapa sih misalnya ya orang itu membandingkan dirinya dengan orang lain? Kalau tadi kan dibilang memang sebenarnya itu satu mekanisme psikologis ya, yang mana manusia itu pada dasarnya dia butuh untuk tahu gambaran dirinya dia secara akurat gitu. Jadi yang mana dia menggunakan cara ini ya memang karena untuk memenuhi kebutuhannya itu gitu. Dia perlu tahu gambaran dirinya itu seperti apa sih gitu. Apalagi dengan mungkin nggak selalu ya informasi itu tersedia gitu. Ada juga kan yang bingung, aduh aku mau gimana ya caranya biar tahu kelebihan dan kekurangan aku gitu. Nah itu tuh nggak ada informasi yang mungkin tersedia di lingkungan sekitarnya yang pada akhirnya ya dia ngambil contoh yang emang orang-orang yang udah dia kenal gitu. Lalu juga sebenarnya kan itu positif ya kita tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu. Dan sisi positifnya juga dengan kita membandingkan diri, sebenarnya kita itu ada kemungkinan untuk mempertahankan gambaran diri kita secara positif gitu. Jadi ketika misalnya seseorang itu punya nih gambaran dirinya itu yang memang positif, oh aku misalnya dia menilai dirinya dia itu sebagai orang yang sukses atau dia menilai dirinya sebagai orang yang percaya diri dan lain sebagainya. Nah, dengan dia membandingkan diri, biasanya dia itu berusaha untuk menstabilkan gambaran dirinya dia itu. Yang mana positif ya, biar dirinya itu tetap punya hal yang berharga gitu ya. Ternyata yang positif. Nah, biasanya ini dilakukan ketika orang-orang itu dalam keadaan down gitu atau dalam keadaan suatu masalah gitu. Jadi mereka membandingkan dirinya dengan orang-orang yang biasanya lebih di bawah dari dia gitu atau kondisinya memang ada di bawah. Jadi yang mana dia membandingkan diri dia ini untuk menstabilkan gambaran diri dia yang positif itu gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya bisa juga
eh, social comparison ini jadi yang hal positif karena memang kebutuhan manusia itu kan untuk mengembangkan diri ya gitu. Jadi ketika dia memang mau mengembangkan diri, biasanya juga dia melakukan perbandingan nih sama orang yang biasanya lebih superior atau yang lebih baik. Nah, cuma memang kadang ini jadi ancaman juga kan buat diri gitu. Yang mana kalau si acuannya atau standarnya itu jauh banget gapnya gitu, perbandingannya antara si dirinya dia sama yang standarnya, nah itu kan jadi bumerang juga ya gitu. Tapi pada dasarnya kalau secara psikologis yang tiga kebutuhan itu kan sebenarnya baik gitu buat diri. Jadi yang mana manusia ini memang um, cara melakukan membandingkan dirinya ya untuk memenuhi ketiga kebutuhan tadi gitu. Terus aku mau tahu nih sejauh mana sih social comparison itu kayak dikatakan sehat gitu, Ras? Hmm. Ada gradasinya nggak? Itu sifatnya relatif sebenarnya. Jadi tergantung lagi ke gimana kondisi orang itu membandingkan diri gitu. Apakah emang misalnya lagi moodnya lagi bagus atau enggak gitu. Nah jadi memang itu sifatnya relatif. Baiknya itu adalah ketika memang seseorang menjadikan apa ya dia harus selektif banget untuk memilih standarnya, standar atau acuan yang akan dia jadikan untuk membandingkan diri gitu. Emang harus selektif dan memang akan lebih baik kalau seseorang itu membandingkan diri kalau dia udah tahu juga nih tentang gambaran diri dia tuh seperti apa. Misalnya dari kelebihan dan kekurangan diri dia udah tahu. Jadi ketika dia mau melakukan perbandingan sosial itu tuh dia sudah apa ya mencari acuannya yang setidaknya itu serupa gitu, hampir sama sama dia yang mana jadinya nggak terlalu jomplang banget gitu si perbandingan antara dirinya Biar dia dan nggak insecure standarnya. juga ya, Ras? Betul betul. Karena emang prosesnya seperti itu gitu. Jadi eh, kadang kan memang sebenarnya di satu sisi itu cara yang bagus ya kita bisa jadi tahu gambaran diri kita bisa mempertahankan gambaran diri kita yang positif, terus juga kita bisa jadi motivasi kan untuk mengembangkan diri itu. Tapi memang kadang memilihnya itu kadang asal comot aja gitu. Ah, aku mau jadi kayak si A gitu atau aku mau jadi kayak artis ini gitu. Nah, padahal kan nggak sesimpel itu gitu loh memilih standarnya gitu. Berarti kita harus tahu dulu ya, Ras, kemampuan kita semana gitu. Terus habis itu kita baru, ya istilahnya kalau mau membandingkan diri dengan orang yang nggak jauh-jauh banget gitu, biar nggak insecure kali ya, Ras. Karena memang secara prosesnya ya di dinamika dalam diri kita, kalau kita melihat yang emang jauh banget ya bedanya gitu, kan jadinya aduh kayak susah banget ya gitu ngejangkaunya tuh dan mau mau ngejangkaunya tuh jadi kayak nggak realistis gitu. Yang ada nanti pada prosesnya juga yang niatnya mau mengembangkan diri, ternyata malah kayak terseok-seok gitu ya. Jadi malah aduh kok susah banget gitu, gagal lagi gitu kan itu malah jadi bumerang ya sebenarnya buat diri gitu. Memang jadi alangkah baiknya memang cari acuannya itu yang kurang lebih sama gitu. Kurang lebih samanya itu seperti apa sih? Misalnya, kita membandingkan dengan teman-teman yang seusia kita gitu, baik dari usia kronologis, terus juga dari latar belakang pendidikan misalnya gitu. Terus juga kita nggak hanya memperhatikan hal-hal yang kelihatannya dari luar aja gitu, tapi mungkin kita bisa tahu juga si teman kita ini sifatnya seperti apa sih gitu, karakternya seperti apa sih sehingga misalnya dia bisa jadi sukses gitu. Makanya kita juga jadi perlu belajar kan dari informasi-informasi si orang yang mau yang mau kita jadikan standar itu gitu. Betul-betul. Terus kalau misalnya proses social comparison itu sebenarnya mempengaruhinya sejauh mana sih, Ras, mempengaruhi perilaku seseorang tuh? Mm-mm. Nah, jadi kan sebenarnya diawali dengan manusia itu punya adanya kebutuhan yang tiga tadi ya gitu. Nah, tapi dalam prosesnya nih ada orang yang memang tadi dia cari yang memang serupa, kurang lebih sama sama dia. Lalu ada juga memang orang yang fokus banget ke si perbedaannya gitu.
Nah, yang satu sisi dia merasa, oh dia membandingkannya dengan orang yang kurang lebih serupa, yang satu lagi jomplang banget gitu, jauh. Nah, dari situ bisa memunculkan nih, gimana sih gambaran diri kita, eh, apa ya, lebih muncul ke faktor kognitif ya, jadi ngaruh kan ke kognitif kita. Kalau si orang yang mungkin lebih membandingkan dirinya dia dengan hal yang serupa, nah, itu tuh bisa jadi dia merasa oh ya nggak jauh-jauh banget gitu. Oh aku merasa kayaknya bisa nih untuk dicapai gitu. Jadi lebih ada pemikiran yang positif pada dirinya dia gitu. Beda kalau misalnya prosesnya adalah dia fokus ke yang beda banget gitu. Yang ada kan jadi kok jauh banget ya si orang itu tuh kok udah sukses banget gitu itunya tuh yang jadi pemikiran kita gitu. Nah, yang mana dengan ada pemikiran positif dan negatifnya itu juga jadi ngaruh kan ke proses afektif kita atau emosi kita gitu. Yang mana kalau kita merasa oh ya nggak beda-beda jauh banget, berarti kan dia bisa mungkin ada penilaian jadi oh ternyata aku udah lumayan sukses ya gitu. Oh ternyata dari fisik misalnya, oh aku juga udah lumayan atletis ya dibandingkan sama si dia toh dia emang pengalamannya udah lebih banyak dalam olahraga, udah lebih lama nge-gymnya atau apa segala macamnya gitu. Nah itu kan jadi mempengaruhi ya kondisi emosinya. Kalau misalnya orang yang tadi yang ngebedainnya tuh jauh banget, dia kan jadi rendah diri ya. Mungkin kalau bisa bilang jadi insecure gitu, jadi cemas gitu. Nah jadi rendah diri yang pada akhirnya ngaruh nih dari si kondisi emosinya, dari pikiran, perasaan, ngaruh ke perilakunya. Bisa jadi kalau orang yang punya halnya jadi positif, pikirannya positif, emosinya positif, perilakunya pun juga jadi positif. Yang mana misalnya jadi si orang ini ya jadi lebih termotivasi gitu untuk mencapai tujuan yang dia mau gitu, mencapai Bisa seperti kompetitif yang mungkin gitu ya, Ras. lebih ke karena dia udah bisa evaluasi ya, jadi memang ada tingkat kinerjanya gitu, motivasinya dia tuh jadi lebih lebih terpacu gitu. Itu udah terbukti dari beberapa penelitian gitu, yang mana itu jadi meningkatkan performa kita, meningkatkan gimana sih kinerja kita untuk mencapai si tujuan yang mau kita capai itu gitu. Beda kalau misalnya sama si orang yang udah negatif-negatif itu ya. Jadi dia mungkin aja karena dia insecure, yang ada dia bukannya mencapai tujuannya dia, yang ada malah menghindarkan dengan menghindari lingkungan sosialnya dia gitu. Atau justru dia malah cari terus ya info-info yang perbedaannya itu kan justru malah jadi nggak efektif ya yang harusnya dia berusaha mencapai tujuannya. Nah ini malah ya udah dia terkungkung sama pikiran dan perasaan yang negatifnya dia itu yang ada malah nggak gerak-gerak jadinya kan gitu. Prosesnya kurang lebih seperti itu sih. Betul, betul. Mungkin teman-teman kalau ada mau ditanyakan bisa ketik di kolom komentar ya. Terus kalau misalnya begitu, sebaiknya tuh harus kayak gimana gitu, Ras? Kalau misalnya kita membandingkan diri, takut insecure. Kalau misalnya rendah diri juga, kan nggak baik gitu. Hmm. Yang pertama sih sebenarnya kita sadari dulu ya kalau setiap orang itu pasti unik, dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Yang mana yang tadi prosesnya yang aku udah tekankan dari awal, kalau memang membandingkan diri itu ya nggak sesimpel ya udah comot aja orang yang kita kenal, sahabat kita atau sepupu atau siapapun gitu. Jadi emang prosesnya ya perlu selektif juga kayak gitu. Kita sadari semua orang itu pasti beda-beda, kita pun juga punya kelebihan dan kekurangan yang beda-beda. Jadi kenali diri kita dulu gitu. Nah, habis itu kita ini buat tujuan yang memang sesuai dengan kapasitas diri kita gitu. Jadi disesuaikan juga sama apa yang bisa kita lakukan, apa yang sebenarnya kita kurang mampu untuk lakukan seperti itu. Nah, itu tujuannya buat nanti kita bisa milih si standar atau acuan orang lain yang mau kita jadikan standar itu seperti apa gitu.
Terus kalau kita udah buat tujuan, nah jadi kan tujuannya kurang lebih sesuai ya sama kemampuan dan kekurangan kita. Jadi kan tujuan yang kita buat juga lebih realistis gitu. Nah kalau kita udah realistis, jadi kita pun lebih terpacu dan kita bisa menentukan langkah-langkahnya. Kita mau pakai cara yang seperti apa sih untuk mencapai si tujuan kita itu gitu. Nah karena tadi ada sosmed ya, coba dikurang-kurangin penggunaan sosmednya gitu karena emang banyak banget kan penelitian yang sosmed, internet itu emang banyak dampak negatifnya gitu. Jadi mungkin itu perlu dikontrol ya untuk penggunaan sosmed. Terus juga mungkin kalaupun mau menggunakan sosmed ya lebih bijak gitu ya untuk melakukannya gitu. Jadi nggak langsung si artis ini glamor ya gitu. Kayaknya keren gitu. Ya kita latar belakangnya aja beda gitu ya. Dia artis, kita orang biasa misalnya kayak gitu. Gitu sama bersyukur sih sebenarnya. Jadi bersyukur itu sama aja kita kayak kita berterima kasih atas apa yang diri kita punya saat ini, gimana kelebihan dan kekurangan kita gitu. Nah, dengan kita bersyukur, kita pun jadinya termotivasi untuk merawat diri gitu. Karena kita terima kondisinya dan justru kita malah mau merawat diri kita dan justru mau mengembangkan diri kita gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Mm-mm. Ras, dari Wulani Cantika. Gimana cara mengetahui kelebihan dalam diri? Karena lebih mudah lihat kekurangan. Betul, betul. Aku pun merasakan. Mungkin Aras bisa dijawab. Iya, iya benar. Kadang emang kecenderungan orang tuh lihatnya yang negatifnya ya. Nah, biasanya kalau kelebihan, coba kita evaluasi lagi diri kita. Kita refleksiin, apakah kita di sekolah dulu pernah juara atau ya nggak sampai juara deh, tapi nilai kita di atas KKM gitu, yang di atas standarnya. Nah, di mata pelajaran yang seperti apa sih? Apakah bahasa, hitung-hitungan. Nah, itu kan sebenarnya sesimpel itu gitu. Kita bisa tahu kelebihan kita. Jadi, kita tahu, oh berarti aku kelebihannya di bidang bahasa gitu. Atau pernah nggak dapat prestasi di non-akademis misalnya gitu. Nah, itu di bidang apa? Gitu sih. Terus juga cara tahu kelebihan dan kelebihan ya. Kalau kekurangan kayaknya lebih cepat untuk diresapi. Terus juga kita bisa sih sebenarnya minta feedback dari orang lain gitu. Atau misalnya kita ikut organisasi nih, kita tanya sama ketua organisasi kita gitu. Gimana sih kinerja aku waktu ikut organisasi gitu. Nah itu bisa ditanya. Mungkin kita jadi dapat gambaran ya. Mungkin nggak cuma kelebihan aja, tapi ada kekurangannya juga. Nah, jangan sedih begitu aja, tapi kita juga coba untuk terima kritik dan saran, dan jadi ini tuh emang evaluasi buat diri kita jadi lebih baik gitu. Biar bisa membangun diri lagi ke arah yang lebih positif ya, Ras. Mm-mm, mm-mm, Mungkin mm-mm. kelebihannya juga nggak yang harus, misalnya kelebihan kayak tepat waktu itu pun kelebihan gitu kan. Mm-mm, Kayak mm-mm. Emang misalkan aware ya gigih jadinya. Mm-mm, kelebihan, ya lebih aware, maksudnya kelebihan mm-mm, itu karena manusia itu unik dan banyak kompleks gitu. Jadi kayak kelebihan itu pasti ada di diri manusia, nggak mungkin nggak ada kelebihan. Nggak selalu mm-mm, yang kayak, wih pintar matematika, bahasa Inggris gitu. Aku mm, pun nggak pintar. mm-mm. Cuma masalahnya kan orang cenderungnya itu ya fokusnya ke hal yang negatif. Kayaknya kalau Mm-mm. yang jelek-jelek cepet banget deh nangkepnya emang gitu. Nah, coba diubah gitu ya. Jangan fokus ke situnya, tapi coba kita lihat ada kelebihannya gitu. Dan kalaupun kita udah nemu kelebihannya, jangan enggak deh kayaknya aku nggak kayak gitu deh. Kadang kan orang suka kayak gitu ya. Ya Enggak deh betul, kan kayaknya denial. gitu. Padahal ya sebenarnya itu jadi potensi kita juga gitu. Harus mengakui ya, misalnya, oh aku tuh nggak tepat waktu, tapi misalkan aku tuh gigih gitu. Mm-mm, mm-mm. Betul. Tadi terkait yang kayak media sosial gitu, Ras. Apakah Mm-mm. ada penelitiannya gitu di era pandemi ini kayak
perasaan yang akibat dari social comparison yang kayak insecure, depresi itu ada Mm-mm. peningkatan kah karena sosial media dan pandemi ini? Hmm, aku sebenarnya belum mencari studi itu ya, tapi yang aku coba hayati adalah di era pandemi ini semua jadi serba digital ya. Kita nge-zoom, ya Jimit, bahkan ini kan Instagram Live. Nah, itu kan jadi akses kita juga jadi lebih banyak ya, gitu. Semua work from home misalnya gitu. SFH juga, eh, anak-anak yang sekolah. Nah, ini jadi akses kita lebih banyak gitu ya. Dan kalau membandingkannya itu aku belum pernah baca tentang studinya. Tapi kalau yang tadi coba dihayati sebenarnya mungkin kurang lebih akan sama ya prosesnya. Karena kan kita menjalaninya itu aksesnya kita dalam menggunakan sosial media gitu. Yang mana kita jadi lebih terpaparnya itu lebih banyak banget dengan berbagai informasi. Jadi kan mau nggak mau hampir kayak megang handphone terus ya gitu, atau megang Banget laptop yang banget. emang terkoneksi gitu dengan internet gitu. Nah itunya sih mungkin kurang lebih prosesnya akan sama gitu. Yang mana ya jadi ini ya kadang kan kayak pandemi mungkin misalnya sesimpel ada yang oh aku di PHK nih misalnya gitu, diputus hubungan kerjanya sama atasan. Nah, terus tapi ngelihat nih orang yang dia tetap kerja gitu di situasi pandemi ini. Nah, kan jadi ada rasa down ya pasti gitu. Nah, itu kan juga jadi salah satu membandingkan diri ya gitu. Halo Ras. Mm-mm. Oke. Tadi soalnya agak Keputus freeze. ya? Oh. Nggak, agak freeze tadi. Nah, Mm-mm. terus gimana gitu Ras caranya? Apalagi kan di pandemi ini kita selalu megang HP gitu. Terus pasti Mm-mm. kecenderungan untuk membandingkan diri kan pasti tinggi banget. Padahal Mm-mm. misalkan kayak aku nggak ngapa-ngapain, pegang HP, cuma scroll-scroll feed Instagram atau lihat timeline Facebook atau timeline Twitter itu kan kayak abis itu ke-trigger gitu. Misalnya temen aku Mm-mm. ada yang udah wisuda, ya ampun aku belum wisuda gimana ya gitu, kepikiran terus tuh Mm-mm. Mm-mm. caranya tuh gimana gitu biar kayak nggak ketergantungan dengan Mm-mm. internet terus ujung-ujungnya malah kepikiran sendiri. Mm. Mungkin bisa dimulai ya dengan kita tetapin tujuan kita buat buka sosmed tuh untuk apa sih? Gitu. Kita main internet tuh untuk apa sih? Gitu. Kalau emang ada kerjaan, ya udah untuk kerjaan gitu. Kalau misalnya memang untuk buka sosmed, ya mungkin kita butuh hiburan ya gitu dengan kita main sosmed itu. Tapi coba ditentuin aja, dibatasin waktunya gitu. Misalnya 15 menit, terus udah berhenti gitu. Atau kalaupun memang mau sosmed, mau cari apa sih gitu. Kita yang tentuin sendiri. Jadi emang ketika kita buka internetnya pun juga kita terfokus ke emang tujuan yang mau kita capai gitu. Nggak nggak jadinya kemana-mana gitu. Dan kalau misalnya ternyata lagi buka-buka gitu ya, terpapar nih info yang tidak kita inginkan gitu. Ya udah di stop aja kalau emang itu jadinya malah apa ya buat kita down, buat kita jadi merasa nggak nyaman lah ya dengan informasi itu. Ya udah stop gitu. Tapi kadang kan kayak udah terpapar itu malah jadi terpancing ya kita ya, malah mau Hmm. jadinya dia udah lulus, wah gimana nih prosesinya gitu, wisudanya, ih enak ya ternyata didatengin sama teman-teman dan segala macamnya kan, ya itu diri kita sendiri ya yang menyusahkan diri gitu. Nah Iya makanya belajar bener-bener untuk menantang diri kita sih, kayak ya kalau emang kita udah gak nyaman ya udah stop gitu, jangan dilanjutin gitu. kepo kepo sendiri terus kepikiran sendiri rugi Mm-mm. sendiri Iya yang cari-cari benar-benar. ya. Mm-mm. Terus ada nggak sih Ras, kan tadi kan kita ngomongin tentang kayak membandingkan diri dengan orang Mm-mm. yang lebih wah gitu kan, istilahnya Mm-mm. dengan yang kayak lebih pinter, dengan artis. Ada nggak kalau misalnya kita membandingkan diri dengan orang yang kayak lebih lemah dari kita, istilah kata gitu? Mm-mm. Apakah ada jenisnya kah mungkin?
Ada. Jadi, kayak tadi, biasanya sih yang umumnya itu memang ada 2 ya, kita membandingkan orang yang ada di atas kita atau orang yang ada di bawah kita, gitu. Jadi kalau yang di atas itu biasanya digunakan untuk memotivasi kita biar kita jadi lebih, mengembangkan diri, gitu. Nah, kalau untuk membandingkan dengan yang orangnya lebih di bawah kita, biasanya itu untuk yang memenuhi kebutuhan yang mempertahankan gambaran diri kita yang positif gitu. Nah, yang kayak tadi, misalnya kita lagi down, kita bandingin, oh ternyata ada nih misalnya yang belum lulus gitu. Oh ya, ya udah berarti Cari ya temen, bukan berarti aku nggak cari sukses temennya. kan gitu. Atau membandingkan dirinya itu bukan sama orang lain gitu. Kita membandingkan diri dengan diri kita sendiri, tapi diri kita di masa lalu gitu. Jadi misalnya kita belum lulus, tapi kita udah ada kemajuan nih, misalnya tesisnya yang tadinya baru bab 1, sekarang tuh udah bab 3, misalnya kayak gitu. Kan itu juga jadi, bisa dapat gambaran diri kita yang positif ya, gitu. Toh kita udah ada kemajuan meskipun emang nggak sesuai apa yang kita targetkan dulu, tapi kita udah ada kemajuannya kok gitu, dan itu butuh diapresiasi, gitu. Membandingkan diri dengan hari kemarin gitu ya, Ras. Mhm mhm, itu Mungkin juga. perlu apakah kayak target hari ini tuh perlu gitu, Ras? Misalnya untuk target besok gitu, apakah kita perlu menyusun target agar tidak terjadi tidak terus menerus membandingkan diri dengan orang lain gitu. Targetnya misalnya dalam hal apa nih maksudnya? Misalkan kayak aku tesis gitu, Mhm, apakah perlu menyusun kayak target gitu? Apa ya mmm, let it flow aja gitu, kayak ya mhm, ya udahlah besok semutnya aja mau ngerjain apa gitu, tapi nggak terjadi gitu hal itu, terus ujung-ujungnya mmm, sosmedan lagi, gitu-gitu mmm. lagi, kayak lingkaran setan. Iya, jadi, kalau dilihat dari cara yang tadi ya, kan, tadi ada setelah kita sadar nih kelebihan dan kekurangan kita, kan Hmm. kita evaluasi ya, kenapa sih kita misalnya stuck banget nih, tesis kita nggak jalan-jalan gitu. Ya berarti kita buat lagi tujuannya, kan tadi, ya emang harus sih buat tujuan yang emang sesuai dengan kemampuan dan kekurangan kita gitu. Jadi, yang mana itu jadi lebih realistis gitu. Targetnya ya nggak usah muluk-muluk kali ya, kalau emang kita susah banget untuk mikir, ya separagraf gitu, itu juga bisa jadi target kita gitu kan, atau, ngerjain, di poin misalnya 1.1 gitu, tentang latar belakang masalah hari ini ya gitu. Karena kan itu juga butuh proses ya, yang mana kita harus, cari sumber-sumber referensi, baca juga kan referensinya, data-datanya segala macam gitu. Emang perlu sih buat target biar kita juga lebih terarah, lebih terpacu buat menyelesaikan apa yang mau kita capai. Cuma balik lagi, buat tujuannya itu jangan, jangan muluk-muluk gitu, tapi disesuaikan juga dengan, diri kita. Setuju sih. Kayak aku kayaknya menurut aku tuh tujuan tuh harus realistis gitu kan. Jadi ketika Mhm, kita bisa mencapai tujuan itu, kita punya perasaan berhasil gitu. Wah, ternyata aku bisa ya kayak gini gitu kan. Habis itu kita mau kayak mhm, uh, melangkah lebih jauh gitu. mhm mhm. Dan jadinya kan kebutuhan kita, yang tadi kebutuhan manusia yang kedua, itu kan untuk mempertahankan gambaran diri kita yang positif ya gitu. Jadi yang nggak rendah diri banget gitu, tapi meskipun kita emang belum mencapai tujuan, tapi kita bisa bounce back gitu, bisa balik lagi untuk tetap bersemangat lagi ngerjain apa yang emang harus kita selesaikan gitu. Betul-betul. Mhm. Terus kalau misalkan kita udah terlanjur nih, Ras, kayak kebanyakan social comparison, terus kan Mhm. akibatnya itu kan bisa kayak insecure, depresi, apa yang harus dilakukan? Mhm. Kalau misalnya, udah kebanyakan, dan gini, kan sebenarnya balik lagi ya ke gimana kondisi orang itu saat, melakukan social comparison itu. Kalau emang dia tujuannya benar-benar mau memenuhi tiga kebutuhan itu, ya sebenarnya it's okay ya. Tapi kalau emang udah terlanjur, kalau misalnya dia rasa,
butuh bantuan profesional, ya silahkan gitu. Karena ya kita kan makhluk sosial ya gitu. Pasti kita Atau akan butuh mungkin bantuan orang lain. eh bisa ada bahasan tentang tentang tesis mungkin stuck gitu Ras, nggak kemana-mana karena Mm-mm. kita kebanyakan membandingkan diri gitu. Mm-mm. Oke, Eh, teman aku udah kayak gini ya, si A udah begini, si B udah begini, terus kita akhirnya kayak "Ya udahlah nggak ngapa-ngapain, nggak usah ngapa-ngapain, mm-mm. kayak nggak ada moodnya gitu, kayak males banget nggak buat Mm-mm. buat nyentuh kerjaan tuh Mm-mm. udah males banget. Itu kita Mm-mm. harus ngapain Ras? Biasanya ya, ya kalau emang kita membandingkan diri kita dengan tesis gitu, ya udah kita nggak usah lihat si orang-orang lain itu gitu. Atau kita boleh tanya sama dia, gimana sih caranya biar kok kamu bisa cepet ngerjainnya gitu, kok bab tiganya bisa cepet selesai, kok udah ambil data gitu. Nah kita kan juga bisa belajar ya dari dia gitu. Jadi nggak cuma si ngebandinginnya aja gitu, tapi kita pun belajar dari gimana pengalaman orang lain itu gitu. Kenapa dia bisa cepat ngerjainnya gitu, kita tanya. Dan kalau emang itu malah jadi membuat kita down, ya udah nggak usah ngebandingin gitu. Tapi kita mulai gerak aja dulu gitu. Duduk aja dulu di depan laptop gitu. Gerakin badan diri kita gitu. Gerakin tubuh kita biar duduk. Kan yang mana misalnya kalau ngerjain suka buka apa dulu gitu kan, pemanasan, ya kan? Kebanyakan pemanasannya. Nah, tapi ya kita harus yang tadi, si target itu pun juga bisa jadi membantu kita. Targetnya itu nggak cuma yang sekedar realistis gitu, tapi kita memperkirakan durasi waktunya gitu. Eh, oh iya berarti misalnya 2 jam dulu ya gitu, duduk baca jurnal misalnya gitu. Nah itu bisa jadi langkah sih. Jadi emang kita tuh step by step gitu loh. Nggak yang aduh maunya banyak tapi nggak ada actionnya, kan percuma gitu. Yang ada malah kayak tuh kan nggak dicapai, tuh kan nggak Iya bisa benar. gitu, tuh kan ini, tuh kan itu. Nah Kayak jadi eh, satu hari harus beres bab satu. Wah, itu seperti mimpi. heeh, sesimpel kayak oh ya udah berarti baca satu jurnal aja gitu. Kalau emang kita lagi benar-benar nggak mood banget gitu, sesimpel itu sih. Buat tujuan enggak simpel sih sebenarnya, buat tujuan itu emang benar-benar mesti dipikirin banget gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu ada yang smart goal, mungkin bisa dipakai mungkin ya. Mm-mm. Yang spesifik, Mm-mm. measurable, apa A-nya tuh. Pokoknya realistis, Iya. apalah gitu. Mm-mm, mm-mm. Gitu sih. Kalau untuk sisi positifnya social comparison kan tadi Laras udah ngejelasin kayak membangun citra positif gitu. Kalau misalnya kita Mm-mm. terlalu kayak abis jadi kayak sombong gitu, gimana gimana Mm-mm. kita kayak bisa ngeremnya gitu, Ras? Gimana kita bisa ngerem? Oh, cukup cukup sampai di step ini nih gitu, nggak boleh Mm-mm. terlalu ke atas gitu kan biasanya kita kayak uh, kalau misal kita terlalu membandingkan diri kita dengan yang lebih lemah istilahnya, kita kayak sombong gitu. Terus abis itu kita menghadapi kenyataan yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita langsung kayak ngedownnya langsung, wih terjun bebas gitu. Mm. Mm-mm. Gimana kayak membalance-nya tuh kayak gimana? Biar nggak sombong ya. Sebenarnya gini, kan itu balik lagi tujuannya adalah biar kita nggak down ya, gitu. Biar meskipun kita gagal gitu, kita nggak berhasil, tapi ternyata ketika kita membandingkan dengan orang yang ada di bawah kita, oh ternyata aku ya nggak segagal itu juga gitu. Ya gagal sebenarnya wajar kan gitu, tapi pas ternyata kok malah jadi sombong gitu ya. Ada orang yang lebih di bawah kita jadi sombong. Nah, niatnya dulu sih sebenarnya. Aku membayangkannya adalah sombongnya untuk apa gitu. Apa yang perlu disombongin gitu. Terus sebenarnya di atas langit masih ada langit kan gitu. Jadi apa ya sombongnya ya buat apa gitu. Coba direfleksiin lagi gitu. Makanya kita tuh butuh banget ya untuk aware sama kondisi diri kita gitu. Kita sombong buat apa ya gitu. Atau kalaupun kita mau jadi misalnya kita lagi down, terus kita
jadi down banget gitu, sampai rendah diri banget gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau lagi down terus kita takes time gitu ya buat menenangkan diri, kita meratapi nasib kita gitu ya, itu nggak apa-apa. Cuma ya balik lagi, tentuin, batas waktunya. Nah mungkin begitu pun juga sombong gitu ya. Ya udah sehari aja ya sombongnya gitu. Toh masih ada yang harus dikejar gitu. Eee, Sombong juga ya sebenarnya kita udah gagal juga gitu. Jadi ya bolehlah berbangga diri gitu kali ya, bukan sombong ya, berbangga diri, sehari ini aja gitu, menikmati, ternyata kita juga, udah Pencapaian. bisa sejauh ini gitu. Itu ada pertanyaan kayaknya. Kalau lagi denger cerita temen, oh dari Mbak Ulani Cantika, kalau lagi denger cerita temen malah jadi bandingin diri Mbak, terus merasa rendah. Apa perlu dihindari? Hilang. Apa perlu dihindari dulu kalau teman curhat atau gimana ya Mbak? Heeh. Jadi dia lagi dengar cerita temen tapi malah jadi bandingin diri gitu ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya kan, itu kan yang tadi, kenapa sih orang melakukan social comparison, karena itu tuh nggak sadar gitu ya. Kadang secara otomatis aja kita dapat info apa, tiba-tiba kita langsung, ngerefleksiin atau ngebandingin sama diri kita gitu. Nah, kalau misalnya emang kita, perlu kayak gitu, eee, proses ininya sih kayak, kenapa ya kita sampai jadi ngebandingin diri gitu dan kenapa harus jadi rendah diri gitu. Kenapa bisa sampai ya itu kan temen cuma lagi cerita aja ya gitu. Atau perlu ditanya kali ya sama si temannya itu, "Kok kamu bisa kayak gitu?" Gitu. Kan seperti yang tadi aku udah bilang, mungkin prosesnya itu beda setiap orang gitu. Mungkin dia usianya lebih lebih tua dari kita, kan berarti pengalamannya pun juga mungkin lebih dulu dia ya yang melakukannya gitu. Gitu sih, jadi kalaupun memang kamu perlu untuk menghindarinya, ya udah dihindari gitu. Tapi katakan, misalnya, "Maaf ya, aku lagi nggak bisa dengar cerita kamu dulu nih," gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung menghilang gitu, tapi kita juga bisa sampaikan dengan cara yang sopan gitu. Balik lagi sih, kamu yang tahu kemampuan diri kamu, jadi ya kamu tahu sebatas mana kamu harus berhenti, kamu harus menghindar, atau ya menjauh dulu dari lingkungan gitu. Ya benar. Kalau aku boleh tambahin kayak kamu tuh harus kenalin dulu diri kamu gitu. Kamu harus aware gitu Mhm, dengan diri kamu. Kan kita di pelajaran dari SD sampai kuliah tuh kayak mengenal bermacam-macam istilah, entah biologi, entah fisika, entah apa, tapi kita pun harus mengenal gitu dalam diri kita, kita sukanya apa, nggak sukanya apa gitu. Jadi ketika mhm, kita tahu nih misalnya si A cerita, pasti dia ceritanya kayak istilahnya kayak menyombongkan diri dan kamu nggak suka, ya udah mendingan kayak ya udah yang kayak mhm, Laras bilang kayak sorry aku nggak bisa ngedengerin cerita kamu soalnya gini-gini, menghindar gitu dibandingkan kamu tetap di sana terus efeknya malah mhm, jadi membandingkan diri sama si A itu kan jadi kayak down lagi gitu kan. mhm, mhm. Atau kalaupun misalnya ya, kalau mau menjadi, rendah diri, sebenarnya kan, kebutuhan balik lagi ke si kebutuhan manusia itu ya, ada yang memang ya jadiin motivasi gitu buat kita ngembangin diri gitu. Cuma ya bukan berarti kita harus jadi dia gitu, bukan berarti kita harus jadi seperti dia. Tapi ya kita kembangin diri yang mungkin ya mirip-mirip sama yang dia mau capai gitu, tapi disesuaikan lagi sama diri kita itu yang seperti apa. Ya benar. Istilahnya kita nggak boleh kehilangan identitas atau jati diri kita ya Ras. Mhm, mhm, karena tetap. karena kayak karena kayak mendengarkan cerita orang lain atau kita ngelihat teman kita posting apa gitu. Mhm, mhm. Jadi ya apa ya, balik lagi ya berarti kayak misalnya si sosmed, kan apa yang ditampilin di sosmed juga belum tentu yang kondisi dia yang sebenarnya ya gitu. Jadi Benar. ya coba itu yang ditanamkan juga gitu dan, ya ibaratnya kayak kamu memposisikan diri kayak dia gitu. Kamu juga misalnya main sosmed juga pasti yang, bagus-bagus yang ditampilin, padahal kan belum tentu ya.
gitu. Mungkin sosmed kayak cuma 3 detik, terus habis itu udah postingnya 3 detik, tapi kayak efeknya tuh sampai kita nggak tahu gitu efek ke orang lain tuh apa gitu kan. Ya berbijak Mm-mm. dalam sosmed gitu kan. Mm-mm, mm-mm, betul. Atau mungkin bisa puasa sosmed kali ya, Res, kalau misalnya udah kayak ngerasa, aduh aku tuh kayak akhir-akhir ini tuh selalu membandingkan diri dengan orang lain gitu. Mm-mm. Challenge yourself kali ya, buat yuk coba menantang emang apa yang buat kita nggak nyaman gitu ya. Kita mencoba bagaimanapun itu kita coba atasi, entah ya memang menghindari atau kalaupun misalnya mau tetap buka sosmed, ya kita coba untuk mengelola pikiran kita gitu. Ya misalnya sekedar ini mah paling ya bohongan lah gitu, belum tentu, atau ya udah cuma sekedar hiburan kita aja gitu, toh kita jadi tahu nih, si teman kita kehidupannya lagi kayak gini. Oh, dia udah ke sini, udah pernah jalan-jalan ke sini, udah pernah makan ini, makan-makan yang enak seperti ini. Ya udah sekedar cuma buat nambah info aja gitu. Toh nanti misalnya itu bisa kita gunakan ketika kita misalnya ketemu sama dia gitu. Kita jadi bisa ada obrolan kan buat ngomong sama dia selama interaksi sama dia nanti gitu. Semoga menjawab ya tadi Ulani Cantika pertanyaannya. Dan mungkin kalau misalnya aku bisa tambahin, ya benar kata Aras tadi, kayak challenge yourself. Jadi, Hmm. lagian di masa pandemi ini juga kan banyak yang bisa kita kerjakan selain sosmedan ya. Kayak misalnya, aku lihat Aras suka kayak nanam pohon gitu. Mungkin ada yang kayak mendadak suka masak juga gitu kan. Mm-mm. Kan itu punya kegiatan yang lebih positif dibanding kayak scrolling media sosial dari pagi sampai malam. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat kayak membandingkan diri, terus ujung-ujungnya insecure gitu. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Emang apa ya, kita kan juga nggak bisa ya maksa orang kayak lu jangan posting kayak gitu dong gitu, kan nggak bisa dong gitu ya. Mending kita yang kontrol diri kita gitu, kan faktor luar lebih susah ya dikontrolnya ya. Jadi mending kita aja gitu yang kontrol pikiran kita, ngontrol gimana sih perasaan kita biar bisa jadi lebih terkelola gitu. Ya benar. Ada yang bisa kita kontrol dan ada yang bisa kita nggak bisa kita kontrol ya. Jadi kalau yang kayak postingan orang yang mau gimana lagi kita nggak bisa kontrol. Ya udah nggak apa-apa Mm-mm. gitu kan. Masa kita mau melarang orang bahagia kan, siapa kita gitu ya kan. Ya kalau emang cara dia berbahagia dengan posting, ya kita hargai, kita empati sama dia gitu. Benar-benar. Terus Semoga bisa menjawab. semoga bisa menjawab ya Kak Mbak Ulani Cantika. Terus mungkin terkait dengan bidang Laras sekarang nih, kayak pendidikan, psikolog pendidikan. Mungkin Laras bisa share ke teman-teman apa sih efeknya dengan kita social comparison ke pendidikan kita? Pendidikannya dalam hal apa dulu nih? Kalau kemarin aku sempat sih misalnya ya ada klien gitu. Nah, si orang tua ini merasa anaknya dia belum bisa, belum seusianya gitu ya, belum seusia di kelas 2 misalnya. Nah, pasti kan si orang tua ini membandingkan ya dengan si teman-teman anaknya. Nah, perlu dipahami kali ya, membandingkan si anaknya ini tuh kita perlu kenal juga, sama aja sih kurang lebih. Jadi kita perlu kenal si anak kita misalnya gitu. Jadi anak kita yang memang dia punya kelebihan dan kekurangannya tuh seperti apa sih? Itu dia nggak bisanya di mana sih? Gitu. Jadi kita coba tempatkan diri kita di anak kita yang emang lagi belum apa ya, dikiranya tuh belum sama gitu sama teman-teman seusianya gitu. Jadi kita perlu kenali juga. Nah, yang ada kan kadang si orang tua malah jadi ngomel-ngomel ya gitu. Tuh kayak temennya tuh udah bisa sampai sini, udah bisa sampai situ, udah juara ini, juara itu gitu. Nah, itu kan justru malah ya balik lagi, anaknya bukannya malah semangat, bukannya malah termotivasi, yang ada malah down, malah stres kan gitu. Karena iya dia ibaratnya kalau
dia nggak mampu di situ, terus mau dipaksa kan juga pasti butuh proses ya, gitu. Nggak bisa langsung instan kayak temen-temennya, gitu. Gitu sih kalau misalnya Berarti pendidikan. berarti peran orang tua ketika sekolah dari TK sampai SMA tuh penting ya, Ras, biar anaknya tuh nggak kayak ngebanding-bandingin diri terus dengan teman-temannya. Mungkin kan kalau udah Mm-mm, kuliah kayak dari sisi kognitif juga udah lebih matang gitu kan, bisa mm-mm, lebih tahu lah mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi mungkin kalau masih sekolah gitu, mungkin peran orang tua tuh penting banget biar anaknya tuh nggak ngerasa insecure atau nggak ngerasa sombong gitu. mm-mm. Gimana, Ras? Biasanya sih kalau itu kan orang tua pasti niatnya untuk memotivasi anak ya, misalnya gitu. Jadi biar anaknya lebih terpacu, anaknya lebih semangat, lebih mau belajar gitu. Nah, mungkin di awal kan anak-anak biasanya memang motivasinya masih eksternal ya, gitu. Nah, makanya memang itu tadi perannya orang tua itu penting banget gitu. Tapi beda kalau misalnya kan nggak mungkin ya anak dikasih yang motivasi eksternal terus gitu. Tapi coba didiskusikan sih, apa ya, bukan diskusi kayaknya susah banget buat anak-anak. Tanya jawab lah gitu, tanya jawab sama anaknya gitu, kayak kamu maunya apa gitu, kamu butuhnya apa gitu, lebih sukanya yang aktivitas seperti apa gitu. Jadi orang tua pun bisa membantu anak untuk mengenali dirinya dia gitu kan, karena tadi awareness itu penting ya. Jadi si anak tuh mencoba untuk membalikan lagi ke posisi dirinya dia gitu, ke apa yang dia emang punya dan apa yang dia dirasa kurang mampu gitu. Jadi nggak melulu dia langsung ketika misalnya dia nggak bisa ngerjain sesuatu gitu. Nah, dia nggak melulu langsung membandingkan dengan teman seusianya gitu. Jadi makanya orang tua perlu untuk ngajak tanya jawab sama anak, ngajak ngobrol sama anak gitu. Buat anaknya juga lebih aware tentang dirinya dia seperti apa gitu. Mungkin orang tua juga perlu menyadari kalau misal anak itu punya jati dirinya sendiri, bukan versi mini dari orang tua gitu. Jadi ketika Mm-mm. misalkan orang tuanya itu katakanlah ketika SD dia nggak bisa matematika, jadi kayak pelampiasan nih ke anaknya di les matematika biar pinter, biar 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 Mm-mm. juara, biar nggak kayak saya waktu SD nggak bisa matematika. Mm-mm. Mungkin kayak gitu kali ya, Ras. Mhm mhm, bisa sih. Jadi bukan, ya tadi bukan miniaturnya orang tua ya, si anak itu gitu. Atau kalau misalnya memang anaknya udah besar gitu, udah, remaja lah ya gitu, mungkin bisa, ketika memang dia mendapatkan perbandingan sosial kali ya, orang tuanya yang melakukan dia seperti itu, ya mungkin, anak juga bisa untuk, bilang ke orang tuanya gitu. Kalau kenapa sih, apa, ibu misalnya, membandingkan aku dengan teman-teman gitu. Yang pasti kan mungkin di balik itu orang tua punya niat yang positif ya, gitu. Tapi mungkin orang tua nggak tahu caranya, ya nggak paham gimana ngadepin anaknya gitu. Jadi, mungkin, si anak atau kita sebagai anak bisa tanya, "Kenapa sih, dibandingin seperti itu?" Dan, tanya apa ya, ungkapin aja, "Aku nggak nyaman digituin." Gitu. Dan kalau misalnya orang tua berharap apa ya, mau juara misalnya, atau kamu masuk jurusan yang kedokteran lah yang keren gitu. Nah, mungkin kita bisa jelasin kalau iya, tapi aku lagi proses mencapai itu gitu. Aku udah belajar loh untuk bisa masuk FK. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya mau gimana gitu. Jadi emang kasih tahu aja usaha-usaha apa yang emang kita udah pernah lakukan gitu. Begitupun juga sebenarnya ke teman sih. Kalau ada temen yang ngebandingin kita gitu, ya kita bisa tanya sebenarnya, "Ih kenapa sih ngebandingin, aku?" Gitu, "Ih kenapa sih, gue dibandingin?" Gitu. "Gue udah usaha tahu, udah sampai sini," gitu, "cuma ya emang belum dapat aja," gitu, atau emang yang belum berhasil aja gitu. Lalu gimana nih, Ras? Kalau misalnya orang tuanya sendiri yang bandingin anaknya dengan saudara kandungnya gitu. Mmm, sama aja sih prosesnya gitu, karena kan ya balik lagi ya, setiap orang itu beda.
Gitu. Nah, makanya orang tua mungkin perlu amati gimana sih yang anak bisa, apa sih yang anak suka gitu. Jadi ya beda pasti antara kakak sama adik gitu. Mungkin minatnya beda, bakatnya pun juga beda gitu. Makanya orang tua perlu aware banget, amati gimana kesehariannya anak, gimana selama anak belajar gitu. Kalau emang masih usia sekolah, bisa ditanyain gimana perkembangan belajarnya sama guru gitu. Atau kalau misalnya anaknya udah lebih kuliah, ya bisa ditanyain gimana nilainya gitu. Ada kesulitan nggak gitu. Lebih ke situ sih. Atau Jadi mungkin kalau orang tuanya kebingungan bisa langsung hubungi Laras ya, diselaraskan diri boleh boleh. biar bisa konsultasi lanjut gitu kan. Jadi tahu gitu minat bakatnya anak gimana sih. Jadi orang tua tahu, udah tahu kan, udah aware gitu. Oh, ternyata dia misalnya minatnya tuh ke psikologi gitu. Tapi orang tua kayak maksa buat masuk FK kan kayak kasihan di anaknya gitu kan. Jadi dengan orang tuanya sadar pun jadi membandingkan social comparison ke anak tuh kayak dikit gitu udah ya udahlah kayak oh ya udah anak aku emang minat dan bakat tuh di sini gitu. Emang perlu itu sih. Jadi kalaupun emang nggak sesuai sama orang tuanya, ya orang tua juga harus terima gitu. Harus emang susah ya sebenarnya menerima apa yang Benar. beda itu susah gitu. Nggak segampang kayak aku ngomong gini, nggak. Pasti emang akan susah banget prosesnya. Tapi ya apa ya utamakan memang ya itu anak gitu ya, bukan bukan boneka gitu. Ya sama aja kayak kalau kamu dipaksa gitu ya, mau nggak, nyaman nggak gitu. Nah makanya kita coba berempati lah gitu. Kita posisikan gimana diri kita jadi orang lain gitu. Atau mungkin yang orang-orang secara nggak sadar ya kayak pas baru ketemu gitu, kok lo gendutan sih, kayaknya sebelumnya nggak kayak gitu deh gitu. Nah mungkin boleh coba dihayati dulu ya gitu, kayak kalau kamu jadi dia, kamu nyaman nggak digituin gitu. Oke, Ras. Pertanyaan terakhir nih. Wah, kita udah Mm-mm. ngobrol hampir jam ternyata. Pertanyaan terakhir. Is it okay to compare? Mm. Relatif tadi. Oke-nya adalah it's okay kalau emang tadi memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, yang mana tadi ada untuk tahu gambaran diri kita. Kita kan juga butuh ya gambaran diri kita tuh secara akurat kayak gimana sih, untuk kenal diri kita juga kan. Itu untuk misalnya mempertahankan diri kita yang emang kita merasa diri kita emang berharga. Kita boleh untuk membandingkan itu. Yang ketiga ya emang untuk jadi motivasi kita buat mengembangkan diri gitu. Tapi perlu dilihat lagi si acuannya atau standarnya serupa nggak nih, hampir sama nggak nih sama kondisi diri kita gitu. Jadi yang nggak terlalu jomplang banget biar kita nggak terlalu down gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan lagi tujuannya yang memang sesuai dengan diri kita gitu. Yang kalau nggak oke-nya, ya itu tadi asal comot aja si standarnya itu, aku mau jadi dia gitu. Atau ya adanya dia, aku kenalnya dia gitu. Nah, tapi nggak mau melihat dari berbagai sudut pandang. Itu yang akan jadi bumerang kan buat kita gitu. Gitu sih paling. Oke deh. Mungkin ada kalimat penutup nih terkait topik dari Laras? Kalimat penutup ya. Em, Membandingkan diri. Aku belum terpikirkan nih kalimat penutup ya. Sesimpel ini sih, kalau emang membandingkan diri itu lebih banyak membuat kamu nggak nyaman, lebih banyak menimbulkan rasa iri, lebih menimbulkan banyak cemas gitu. Ya udah, stop aja, nggak usah membandingkan diri. Mungkin kamu bisa cari cara lain selain dengan membandingkan diri gitu. Oke deh, thank you Laras untuk bincang-bincang malam ini. Semoga yang kita Sama-sama. omongin dari 1 jam ini bisa membawa manfaat bagi yang nonton ya. Makasih teman-teman yang udah nonton. Makasih Amin. ya. Sehat-sehat Kasih. Laras. Iya, sehat-sehat juga. Dadah.